Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. SMA Negeri 1 Bokateja. Maju bersama, sukses semua, disiplin. Yes, yes, yes. Oke, bagus, kompak ya. Berarti semangat untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, terlebih dahulu saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelumnya, ada nggak yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar ke materi yang berikutnya, kemarin kita sudah belajar tentang menganalisis sistematika dan kaidah kebahasaan teks kritik. Masih ingatkah kalian teks kritik sastra sistematikanya ada apa saja? Pernyataan pendapat, penyampaian pendapat, penegasan ulang. Lalu kalau kaidah kebahasannya ada apa saja? Ya, pernyataan persuasif. Nah, materi yang sudah kalian pelajari pertemuan sebelumnya itu nanti akan dipakai untuk pertemuan hari ini. Hari ini kita akan belajar dengan kompetensi dasarnya mengonstruksi sebuah kritik dan atau isi dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Lalu, indikator pencapaian ada dua. Yang pertama, mendesain kerangka teks kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan model project based learning, peserta didik mampu 1. Mendesain kerangka teks kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan secara tepat. Kemudian dari KD ini, Bu Guru akan mengambil 3 penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap kalian, yaitu sikap sosialnya ketika kalian melakukan diskusi dan presentasi. Apa saja manfaat mengonstruksi teks kritik sastra? 1. Jelas untuk memperluas wawasan penulis, meningkatkan kualitas pada karya sastranya. Nah, untuk kegiatan hari ini apa saja yang dilakukan? Yang pertama, nanti kalian menonton video terkait tentang materi untuk pembelajaran hari ini, bagaimana caranya untuk mengonstruksi teks kritik sastra. Setelah itu nanti kalian membentuk kelompok. Nah, dari kelompok ini nanti kalian harus membagi kerja timnya gitu ya, harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya nanti kalian akan menonton video yang dijadikan sebagai bahan untuk kritikan. Lalu setelah kalian selesai menonton video, membuat kerangka teksnya dulu. Setelah kerangka teks kritik sastranya jadi, baru dibuat teks kritik sastra secara utuh. Nanti kalau sudah diedit, yang berikutnya adalah kalian melakukan presentasi. Nah, presentasi di sini kalian harus memberikan tanggapan ya, entah itu berupa pertanyaan ataupun sanggahan terhadap karya teman atau kelompok lain. Nah, bagaimana cara mengonstruksi teks kritik sastra? Langkah-langkah mengonstruksi teks kritik sastra. 1. Pilih karya sastra yang akan dikritik. Buatlah sinopsis dari karya sastra yang dibaca. Berikutnya, sebelum kalian mengonstruksi teks kritik sastra, alangkah baiknya kalian mendesain kerangka teks kritik sastra terlebih dahulu. Berikut ini kita contohkan cara membuat kerangka teks kritik sastra. Pertama adalah menentukan topik. Oke, sudah dilihat ya. Nah, untuk mengonstruksi teks kritik sastra itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Oke, kedua? 3? Oke, sampai di sini ada yang tayangkan nggak? Ada yang bingung nggak? Belum. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti
Yang berikutnya Bu Guru tinggal membagi kelompok ya. Nah, kelompoknya ada 7 diantaranya. Nah, kelompok yang pertama ada Deviantan, Dela, Raikan, Satrio, Plasta. Sedangkan kelompok yang 7 ada Aditya, Belva, Terry, dan Eka. Nanti masing-masing kelompok silahkan kalian mengambil LKPD sesuai dengan nama kelompoknya. Silahkan diambil masing-masing kelompok perwakilan. Oke, kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, oke, sambil tag cerpen yang ada di LKPD kalian lihat, juga kalian simak videonya. Ini cerpen yang sama ya. Gendong, cerita pendek karya Raditya Dika, dibacakan oleh penulisnya. Kenapa aku nggak boleh gendong anakku sendiri? Tanya si suami kesal. Di ujung kamar, ia duduk di kursi melihat ke arahnya. Aku ada di dekat kamar mereka, berdiri dekat kasur, masih memandangi wajah putrinya yang sedang tertidur pulas. Hanya dari itu yang bisa melarutkan rasa capek yang terkumpul. Aneh loh, bisa banyak, nggak ada sisa. Terus? Ya. Dibagi waktunya ya, 40 menit harus sudah selesai. Kan dibagi, ada jadwalnya loh, diperhatikan loh, jadwalnya diisi. Mana jadwalnya? Nah, ini. Oke, dibagi ketua kelompok, siapa nama-namanya, berapa menit harus sudah selesai. Keterangan sudah jadi, jangan lupa di-share ke Padlet ya, ini barcode-nya saya share. Selanjutnya satu hal. Harusnya ditulis kelompok 2. Iya. Iya, kang gue. Orang kene barang. Kayak sinang kayak. Kemudian terboleh harus satu hal gitu. Iya. Wis kayak gitu. Iya. Iya. Ini kamu loh. Iya. Terus kirim. Imajinnya kalau berlebihan satu hal yang imajinnya berlebihan titik suatu hal yang dikemukakan gitu. Ada kendala tidak, Del? Belum, oke. Nih, kalau IG masih SMK 3 aja boleh. Isma itu kamu mana? Hah? Sudah is kan gue foto mampir apa? Nggak tahu dari tadi dulu. Kan kono anu rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, judul dari kritik kami yaitu menelisik isi cerpen Gendong karya Raditya Dika. Karya sastra bisa menggambarkan hubungan antar manusia walaupun hanya menuangkan bentuk tulisan yang sangat sederhana. Seperti pada cerpen yang berjudul Gendong karya Raditya Dika yang memuat banyak dialog
Mengungkapkan cerita seperti ini tidaklah mudah. Perlu menentukan pemilihan kata yang tepat agar tidak terlihat tele-tele. Cerpen gendong ini termasuk cerpen yang bagus, padahal berisi cerita yang mudah dengar begitu simpel. Dalam cerpen berjudul Gendong karya Raditya Dika ini mempunyai keunggulan dengan beberapa hanya yang menarik, cerita yang tidak membosankan, alurnya yang tidak mudah ditebak, dan cukup detail dalam penggambaran pada setiap adegannya. Namun, di samping itu juga terdapat kelemahan seperti tidak ada orientasi dan kesalahan pada penggunaan tanda petik. Diskusi kami, ini ada yang mungkin bertanya? Silakan. Orangnya katanya orientasinya tidak ada. Ya. Jadi itu maksudnya di cerpen gendong ini langsung menuju ke isi atau Intinya di situ nggak ada pengenalan kayak waktu, pengenalan tokoh, pengenalan latar gitu. Jadi menurut kami itu langsung ke konflik. Tadi kalian sudah melihat ya, yang masing-masing sudah presentasi ya. Nah, ternyata hasilnya sungguh tepuk. Ya. Nah, yang berikutnya, menurut kalian kegiatan pembelajaran hari ini apa saja yang telah kalian peroleh? Keterangan teks sastra untuk kritik. Terus kita juga belajar cara menyusun teks utuhnya. Kita belajar langkah-langkahnya tentang mengonstruksi teks kritik sastra. Kemudian kita juga belajar tentang teks beserta dengan menerapkan sistematika dan kaidah kebahasaan dalam teks kritik sastra. Itu pembelajaran untuk hari ini kesimpulannya. Kemudian yang berikutnya, menurut kalian ini ya, setelah kalian belajar tentang teks kritik sastra, ada nggak kesulitan yang kalian alami? Iya, kekurangan gitu ya. Kalau menentukan kekurangan itu ternyata sulit. Kalau kelompoknya Anissa gimana caranya menentukan kekurangan? Biar kelompoknya Angel tahu caranya menentukan kekurangan sebuah karya. Salah satunya kita harus memahami materi tentang kritik dan desain. Kayak yang bahasanya itu apa aja. Terus juga kita harus meneliti secara detail tentang kayak kalimat-kalimatnya apa ada yang salah, kayak kata baku sama kata dari. Jadi seperti yang Anda sama aku secara detail. Oke, betul sekali. Yang tadi diungkapkan oleh Anissa itu betul. Jadi ketika kalian mau menemukan kesalahan, ingat ya, seperti yang pernah saya katakan bahwa sebuah karya itu tidak ada yang sempurna. Kita harus bisa mencari celah kekurangan karya itu. Caranya seperti yang tadi disampaikan oleh Anissa. Salah satunya kita harus paham betul tentang materi terkait kritik gitu ya, yang mana di dalamnya ada tentang sistematika, kaidah kebahasaan, kemudian unsur dan ekstrinsik ketika kalian kaji adalah karya sastra, begitu ya. Nah, untuk pertemuan yang berikutnya kita akan belajar tentang materi yang lain, yaitu tentang nilai-nilai di dalam drama, gitu ya. Nah, untuk hari ini pembelajarannya cukup. Setelah kita pembelajaran selesai, biasanya kita berdoa. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.